warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya kameranya dihidupkan dulu. Mau kita mulai nih. Biar saya bisa lihat muka-mukanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahayu Susanti. Kalian bisa memanggil Ibu Susan atau Ibu Rahayu. Biasanya sih teman-teman Ibu manggilnya Susan ya. Ibu kuliah di UHAMKAS semester 7, jurusan Pendidikan Ekonomi. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait UHAMKAS atau apa gitu? Sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, kita mulai ya. Kemarin belajar dengan Pak Hendro sudah sampai mana materinya? Coba Putri, sama Pak Hendro sudah sampai mana Putri materinya? Disuruh nyatet per bab dari bab 5 sampai bab akhir. Suaranya ya Putri. Indri, coba Indri. Sama Pak Hendro sudah sampai mana materinya Indri? Gak kedengaran suaranya. Suara Ibu nggak kedengaran? Halo? Assalamualaikum. Dengar. Ya udah dengar udah. Dengar, Bu. Kemarin sama Pak Hendro materinya sudah sampai mana? Disuruh nyatet per bab dari bab 5 sampai akhir. Sekarang sama Ibu kita mengulang materi yang sebelumnya saja ya. Sama Pak Hendro tata ruang kantor sudah atau belum? Sudah, tapi kayak baru menganalisis gitu kan bukannya di classroom? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu siswa dapat memahami definisi tata ruang kantor, menjelaskan manfaat tata ruang kantor, dan menguraikan jenis-jenis tata ruang kantor, serta mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan jenis tata ruang kantor. Share screen. Tata ruang kantor atau office layout. Apa sih tata ruang kantor itu? Ada yang tahu tidak tata ruang kantor itu apa? Coba Herga, baca Herga. Pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Ya, betul.
Istilah tata ruang kantor itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout, atau sering disebut juga layout saja. Tata ruang kantor menurut Liang Ji adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Sedangkan menurut Littlefield dan Peterson, tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan parabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Coba baca, Dimas, manfaat tata ruang kantor, Dimas, baca. Ada 4, apa tuh? Mencegah terganggunya para pegawai pada publik yang akan mendatangi satu bagian tertentu. Pemakaian ruang kerja yang efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan sebanyak-banyaknya. Suara Dimas kedengeran. Ibu tidak mendengar suara Dimas. Oke. Berikut adalah manfaat office layout atau tata ruang kantor. Ada mencegah terganggunya para pegawai, pemakaian ruang kerja yang efisien, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai, juga menjamin kelancaran proses kerja. Selanjutnya, ada jenis tata ruang kantor. Jenis tata ruang kantor itu yang pertama, tata ruang kantor berkamar. Coba, Indonesia, tata ruang kantor berkamar itu apa? Tata ruang kantor berkamar atau cubicle type office adalah tata ruang untuk bekerja yang dipisahkan menggunakan sekat atau kamar-kamar. Ya, bagus. Namun, tata ruang kantor itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan tata ruang kantor berkamar yaitu privasi pekerja lebih terjaga, lebih nyaman dan tenang, dan konsentrasi karyawan bisa lebih terjaga. Dan kekurangannya yaitu komunikasi terhalang oleh sekat, memakan banyak biaya untuk membangun bilik-bilik ruang kerja, dan kantor terlihat sempit karena banyaknya tembok pemisah. Selanjutnya, jenis tata ruang kantor yang kedua, yaitu tata ruang kantor terbuka. Coba Nur Alfiah, sebutkan jenis tata ruang kantor terbuka itu apa? Tata ruang kantor terbuka merupakan pengaturan tata ruang kantor dengan menggunakan sebuah ruangan besar untuk bekerja yang ditempat beberapa orang pegawai. Para pegawai dapat melihat satu sama lain. Bisa mendengar suara Alfiah. Oke, tata ruang kantor terbuka yaitu pengaturan tata ruang kantor dengan menggunakan sebuah ruangan besar untuk bekerja yang di tempat beberapa orang pegawai. Para pegawai dapat melihat satu sama lain karena tata ruangnya terbuka, jadi komunikasi pegawai itu lebih intens. Nah, keunggulan dan kekurangan tata ruang terbuka. Keunggulan tata ruang terbuka yaitu ruang kantor terlihat lebih luas, mudah dalam berkomunikasi antar pegawai, pemeliharaan dan biaya pembangunan kantor lebih murah. Namun kekurangannya yaitu cenderung lebih berisik, sulit mengerjakan pekerjaan yang konfidensial atau bersifat rahasia, kurang efektif karena dapat merusak konsentrasi pegawai. Nah,
Selanjutnya, tata ruang kantor berpanorama. Coba Sinta, apa itu tata ruang kantor berpanorama? Tata ruang kantor berpanorama adalah tata ruang kantor yang dihiasi oleh taman, dekorasi dan hiasan lainnya. Bagus. Tata ruang kantor berpanorama juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya yaitu kantor terlihat lebih segar dan asri, stigma kantor yang kaku jadi lebih menyenangkan, dapat meningkatkan kreativitas pegawai. Namun, kekurangannya yaitu biaya perawatan dan renovasi kantor jauh lebih mahal, desain yang tidak sesuai malah membuat ruangan terlihat aneh, dan banyak ornamen-ornamen yang sebenarnya tidak perlu. Dan terakhir adalah jenis tata ruang kantor gabungan. Coba Brian, apa tata ruang kantor gabungan? Tata ruang kantor gabungan berarti gabungan antara ketiga bentuk tata ruang sebelumnya. Ya, jadi tata ruang kantor gabungan itu gabungan antara tata ruang kantor terbuka, berpanorama, dan berkamar. Namun, tata ruang kantor terbuka juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, yaitu memiliki keunggulan dapat menyerap keunggulan dari jenis-jenis tata ruang kantor yang lain, tampilan terlihat lebih dinamis dan tidak kaku, bebas mendesain ruang kantor sesuai keinginan perusahaan. Dan kekurangannya yaitu biaya perawatan dan pembangunan kantor lebih mahal, desain ruang kantor jadi tidak jelas dan kurang tertata, fungsi dari masing-masing ruang jadi kurang jelas. Nah, yang terakhir adalah tugas kelas. Sudah dibaca belum tugasnya? Atau sudah dikerjakan? Udah ada yang mengerjakan? Baru dibaca doang, belum mengerjakan. Belum mengerjakan ya? Oke. Jadi tugasnya, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis tata ruang kantor kan? Nah, jika kalian memiliki, suatu saat nanti memiliki kantor, jenis tata ruang kantor seperti apa yang kalian inginkan? Contohnya ibu ya, jika ibu suatu saat nanti memiliki ruang kantor, ibu akan membuat tata ruang jenis berpanorama. Kenapa? Karena tata ruang jenis panorama ini terdapat tanaman hias sehingga para pegawai dapat menghirup udara sejuk dan kinerja para pegawai pun dapat terjaga gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Contohnya misalkan Brian, Bu saya ingin tata ruang kantor jenis terbuka Bu, karena kalau jenis terbuka komunikasi dengan pegawai yang lain jadi dapat intens. Saya lebih sering ngobrol dengan pegawai yang lain gitu. Bisa seperti itu. Tulis di buku tulis, di foto dan dikirim ke email ibu. Temen SD aku. Sudah tahu kan email ibu? Udah Bu, udah dibaca. Sudah. Ya, ada yang belum mengerti tentang tugasnya? Sudah semua? Total kelas ada berapa? 35, Bu. 35. Yang datang, yang ikut Zoom cuma 27 orang. Kemana yang lainnya? Masih tidur kah? Oke, karena kita sudah paparan materi dan sudah memberikan tugas, sekarang kita sharing-sharing aja ya. Ada yang mau bertanya tentang UHAM kah atau dunia kuliah tuh seperti apa sih Bu? Gitu. Atau terkait materi boleh. Ada yang mau bertanya nggak? Coba Indri. Indri nanti kalau sudah lulus kuliah, sudah lulus sekolah,
Indri mau langsung kuliah atau kerja? Kerja, Bu. Mau kerja. Kenapa mau kerja? Biar bisa langsung nyari uang ya. Iya kan kerja dulu baru kalau misalkan ada uang baru kuliah. Oke, bagus itu. Berarti kuliahnya nanti biaya sendiri ya, tidak membebankan orang tua. Iya, Bu. Indri rumahnya di mana, Indri? Di Ciracas, Bu. Di Ciracas. Oke, kalau Nilam Sukma rumahnya di mana, Nilam? Rumah saya di Asapia. Tapi ya, dekat rumah ibu di Cilangkap, Jalan Damai 3. Ada yang tahu? Tahu. Tahu ya? Tahu. Kalau Putri rumahnya di mana, Putri? Cibubur. Lumayan ya jauh dari Cibubur ke Mahadika. Sinta rumahnya di mana? Kampung Rambutan, Jalan Baru. Jalan Baru. Oh, Jalan Baru dekat UHAMKA dong. Tahu UHAMKA? Iya, tahu dong orang waktu SMP kan suka lewat. Aku kan suka SMP-nya lewat. di Solo deket Tuhan. Oh, dekat UHAMKA. Ada keinginan mau masuk UHAMKA? Enggak, Bu. Saya maunya negeri gitu ya. Maunya UI, Iya UNJ. kalau bisa. Ya. Belajar Asik. ya yang benar. Tinggi banget. Ya, Tinggi banget tuh Ika. Gak apa-apa. Jangan pernah takut. Kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa masuk UI. Ini SMK Mahadika siapa? Kamu namanya siapa? SMK Mahadika. Dimas. Rumahnya di mana, Dimas? Di Munjul, Bu. Di Munjul. Lumayan Munjul ke Mahadika. Dimas mau kuliah atau mau kerja nanti? Mau kerja, Bu. Mau kerja ya, laki-laki. Harus pintar mencari uang. Oke. Iya. Terus nikah habis itu. Jika ada calonnya udah. Insya Allah ada. Oh, alhamdulillah ya. Brian, rumahnya di mana? Di Ciracas, Bu. Di Ciracas. Dekat dengan Mahadika. Kalau Iya, Hikmal, Bu, deket banget, Bu. Lengkap. Hikmal Cilangkap tetangga dong. Tahu, kita tahu. Nah, sama ding. Sama ya. Ngikutin dia. Oke, lanjut. Nur Alfia, rumahnya di mana? Di pintu air. Oh, pintu air. Di pintu air bukannya juga ada Mahadika ya? Ada Mahadika 4. Kenapa nggak mau masuk situ? Beda ya, beda jurusan. Males deket-deket. Oh, males deket-deket. Maunya yang jauh. Kalau jauh suka terlambat nggak? Enggak. Oke, Gak kelewat Amirotus. Putri. Amirotus, rumahnya di mana Amirotus? Ciracas, Bu. Ciracas. Alhamdulillah deket ya. Kalau deket jangan sampai telat. Waktu sebelum PJJ suka telat Nggak nggak? pernah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu. Terus siapa lagi nih? Siapa? Merga ya? Tutupan. Rumahnya di mana? Saya di Ceger, Bu. Merga di Ceger. Ceger mana? Ceger itu Cipayung. Oh, Bina apa? Bina Marga ya? Iya. Iya aja. Oke, Kak Ironisa Saya di Ceger, Bu. di
Ceger, tetanggaan dong sama Herga. Lumayan jauh. Iya, Nggak tetanggaan lumayan. banget. Beda gang ya, Nis? Oh, beda gang, Iya. Beda rumah juga ya, Kak. Ya beda iyalah, rumah, beda ibu bapak juga. jelas Iya dong, Bu. beda. Oke, Zahra rumahnya di mana Zahra? Di Mustika Ratu. Mustika Ratu berarti Ciracas ya? Deket Ciracas ya? Iya. Putri, Cibubur, Bu. Cibubur. Oke, Cibubur. Kalau Rahmi Salwa, rumahnya di mana Rahmi Salwa? Di Ciracas, Bu. Di Ciracas. Banyak juga yang rumahnya di Ciracas. Indah, Di Pondok Ranggon, Bu. Pondok Ranggon mana Indah? Gang Sukun. Syukur. Oke, Amel Tiara tidak ada, tidak dinyalakan videonya. Ciracas, Bu. Oh, di Ciracas. Oke. Fevi rumahnya di mana Fevi? Di Cibubur, Bu. Di Cibubur, berarti tetanggaan tuh sama Putri ya. Iya. Lydia rumahnya di mana? Dia mic-nya nggak bisa nyala, Bu. Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa, Lydia. Mutiah, gimana itu bilangnya? Mutiah gitu ya. Ada ainnya ya. Mutiah rumahnya di mana Mutiah? Di Ceger, Bu. Di Ceger, berarti dekat sama si Harga dan Mbak Indonesia. Betul? Iya. Iya. Oke. Natasha rumahnya di mana? Ataya, Bu. Mana itu? Di Ciracas, Bu. Oh, di Ciracas. Oke. Deswita, rumahnya di mana Deswita? Halo. Deswita. Tidak terdengar ya suara ibu. Oke, kita lanjut ya. Yunita rumahnya di mana Yunita? Nah, Deswita udah ada nih. Di Ceger, Bu. Di Ceger Yunita. Oke, Deswita. Iya. Tidak terdengar juga. Oke, Hera rumahnya di mana Hera? Tanah Merdeka, Bu. Oh, dekat UHAMKA dong. Iya. Sylvia, rumahnya di mana Sylvia? Di Ciracas, Bu. Oke, Ciracas lagi. Ciracas banyak ya ternyata. Karena dekat ya dengan Mahadika. Oke, ada yang mau bertanya nggak tentang apa gitu? Tentang materi, tentang tugas, tentang UHAMKA. Ayo Dimas, ada yang mau ditanya nggak Dimas? Tugasnya jangan lupa ya dikerjakan. Ya, Bu. Udah paham belum? Coba nih ya, Ibu tanya. Dimas, kalau suatu saat nanti punya kantor nih, amin. Kan mau nikah tuh nanti habis lulus. Berarti kan harus mapan dong untuk dibiayai Ya. keluarganya. Nah, semoga Ya. suatu saat nanti Dimas punya kantor. Amin. Terus tata ruang jenis kantor seperti apa yang Dimas inginkan? Kan ya? ada berpanorama, ada terbuka, ada berkamar, ada gabungan. Seperti apa coba Dimas? Mau tahu? Panorama lah. Berpanorama. Kenapa tuh berpanorama? Ya. Kenapa?
biar 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 apa ya? Biar indah aja gitu, Bu. Oh iya, biar indah ya. Banyak bunga-bunganya soalnya ya. Jadi enak Iya. dilihat gitu. Ya, Oke, ya bagus. enak dilihatnya, nggak ngebosenin. Oke, bagus. Udah pernah lihat belum ruang kantor yang seperti itu? Belum, baru bayangan aja. Berbayangan. Oke. Oke, bagus, bagus. Iya. Kalau siapa nih? Coba kalau Rahmi. Rahmi mau tata ruang kantor jenis apa, Rahmi? Assalamualaikum, Rahmi. Oh ibu, oh ya. Kenapa Bu? Maaf nggak dengar tadi. Rahmi mau tata ruang kantornya jenis apa? Jadi apa ya? Terbuka kah? Berpanorama juga seperti Dimas? Gabungan juga boleh. Berkamar biar tertutup. Kurang tertutup kayaknya deh Bu. Tertutup. Berkamar berarti ya. Iya, Kenapa? iya. Biar privasinya lebih terjaga. Iya, kayak lebih fokus juga. Ya, kalau nanti pegawainya ada yang lagi nonton film, tidak ketahuan gitu. Nonton drakor gitu. Jadi nggak ketahuan ya. Enggak. Kalau itu tergantung sih Bu. Kan semua juga bisa bertanggung jawab gitu. Makanya punya gitu deh pokoknya. Nggak ngerti. Bagus. Benar-benar kamu benar. Oke, waktunya sudah tinggal 3 menit lagi nih. Ada yang ingin bertanya terkait tugas, materi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini? Nggak ada ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lupa isi absen ya. Jangan lupa isi absennya. Iya Kak. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikirim ke email Ibu. Ibu tunggu ya. Kalau masih kebingungan, di chat di grup WA aja ya. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.